Ada tantangan besar buat Ustadz Kainama. Ustadz Kainama dipersilahkan kembali ke Kristen dan dapat uang lagi 5 miliar rupiah. Ya, dapat uang 5 miliar rupiah. Ya, dapat uang 5 miliar rupiah untuk kembali ke Kristen. Tapi kita perhatikan dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Ipung Atria ini. Dia mengatakan ini adalah apa ya? Ini adalah halusinasi ya. Mereka memang suka berhalusinasi. Kalau nggak berhalusinasi, mereka nggak mungkin bisa beragama dengan baik ya. Saya kira itu dugaan saya. Karena di mana ya di mana ada tawaran yang tidak logika ya, tidak masuk dalam logika manusia ya, atau dalam kekristenan ya, dia ditawari 5 miliar agar supaya dia kembali menjadi Kristen. Nah, di dalam Mazmur pasalnya yang ke 78 ayatnya yang ke-57. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan dalam Mazmur 78 ayat yang ke-57 ini. Perhatikan, di sini dikatakan mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Ibrani 6 ya, ayatnya yang ke-6. Ini perhatikan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghinanya di muka umum. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini lewat di beranda YouTube saya tentang pernyataan dari Ustadz murtad dari kekristenan, Kainama. Saudara-saudara, dalam pernyataan dia dengan Ustadz Ipung Atria, mereka mengatakan atau Ustadz Ipung Atria menanyakan bahwa apakah benar Anda ditawari uang 5 miliar agar supaya Anda kembali lagi menjadi Kristen. Nah, saudara-saudara, pernyataan itu tentu menggelikan kita karena setahu saya tidak pernah ada satu organisasi gereja di Indonesia ini atau bahkan di dunia ini yang mau membayar seseorang meskipun hanya 1 juta agar supaya dia kembali menjadi Kristen. Kenapa, saudara-saudara? Sekali lagi, kekristenan itu bukan sekedar sebuah agama saja. Kekristenan itu adalah sebuah gaya hidup, sebuah tatanan hidup, perilaku hidup. Jadi untuk apa kita membayar orang kalau ujung-ujungnya juga kelakuannya tidak berubah, perilakunya tidak berubah? Seorang pendusta ya jadi pendusta, sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Kainama ini. Dia beberapa kali mencoba untuk mengatakan dia kuliah di sini, dia seorang pendeta dan segala macam. Saudara-saudara ya, tetapi telah dibuktikan bahwa semua pernyataan itu adalah dusta saja. Nah, jadi untuk apa kita memberikan uang kepada seseorang yang memang dari sonohnya dia adalah seorang yang tidak berperilaku sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang hal itu, mari kita lihat dulu pernyataan dia mengenai permintaan ya dia di dalam di dalam percakapan dia dengan Ustadz Ipung Atria. Sebentar ya. Baik, kita akan lihat. Nih saya play ya. Oke, iya siap. Ini ada tantangan besar buat Ustadz Kainama. Ustadz Kainama dipersilahkan kembali ke Kristen dan dapat uang lagi 5 miliar rupiah. Ya, dapat uang 5 miliar rupiah. Ya, dapat uang 5 miliar rupiah untuk kembali ke Kristen. Tapi ada syaratnya Ustadz Ke. Ustadz Ke harus menunjukkan di mana ayat di Bible Nabi Musa menyembah Yesus Kristus.
Oke, baik. Jadi ada syaratnya di mana di dalam Alkitab bahwa Nabi Musa ya. Oke, kita nanti membahas itu sebentar, tapi kita perhatikan dulu apa yang dikatakan oleh Ustadz Ipung Atria ini. Dia mengatakan ini adalah apa ya? Ini adalah halus. Memang suka berhalusinasi. Kalau nggak dengan baik ya, saya kira itu dugaan saya. Karena di mana ya di mana ada tawaran yang tidak logika ya, tidak masuk dalam logika manusia ya, atau dalam kekristenan ya, dia ditawari 5 miliar agar supaya dia kembali menjadi Kristen. Nah, saya ingin tunjukkan kepada saudara mengenai data yang akan menyatakan ya, atau keuntungan apa sebenarnya yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mau kembali ke Kristen dan dapat 5 miliar gitu ya. Baik ya, teman-teman ya. Nih, coba perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nih, di dalam Mazmur pasalnya yang ke 78 ayatnya yang ke-57. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan dalam Mazmur 78 ayat yang ke-57 ini. Perhatikan, di sini dikatakan mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya. Ayatnya yang ke-58 ya. Oke, 58. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ayat yang ke-59, ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas, ia menolak Israel sama sekali. Nah, perhatikan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa Allah sendiri sangat gemas melihat pemurtatan. Kalau ada orang yang murtad dari Allah yang benar, ya kita kan punya Allah yang benar, teman-teman ya. Kita punya Tuhan yang benar. Nggak ada Tuhan seperti kita, nggak ada Allah seperti kita. Makanya Yesus berkata, dengarlah orang Israel, Allah kita itu esa. Karena memang nggak ada Allah-Allah di lain yang seperti dia. Nama Allah banyak. Nama Allah lain itu banyak, saudara-saudara ya. Allah yang disembah orang Amori, Allah yang disembah orang Yebus, Allah yang disembah orang-orang dari pegunungan Seir, dan banyak Allah yang disembah oleh orang-orang Filistin, Allah yang disembah oleh orang-orang di sekitar Israel banyak. Tetapi Allah mereka tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya. Dan tidak ada fakta yang bisa secara eksplisit menyatakan bahwa Allah itu, Allah mereka itulah yang misalnya menciptakan langit dan bumi. Allah mereka itu yang menjadikan manusia, kan nggak ada. Karena Allah itu diperkenalkan jauh jauh setelah Alkitab memperkenalkan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah yang menciptakan manusia atau yang menciptakan alam semesta ini ya. Jadi ini yang harus kita pahami teman-teman ya, agar supaya kita tidak gagal paham. Nah, baik, apalagi yang dikatakan oleh firman Allah mengenai penyesatan. Mari kita akan sama-sama buka lagi di dalam Kisah pasal yang ke-8. Nah, ini kira-kira akan membuat Kainama akan merasa malu ketika membaca ini ya. Kisah pasalnya yang ke-8. Oke, ayatnya yang ke-19 sampai 20 ya. Ayat 19 sampai 20. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini ya. Nih, teman-teman lihat, perhatikan ya. Serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Ayat 20, apa yang Petrus jawab sama dia? Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau. Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, ini soal kekristenan itu bukan soal makan minum, soal uang. Ya, nggak ada uang. Ngapain uang itu, saudara-saudara? Untuk apa orang Kristen membayar si Kainama untuk supaya kembali kepada Kristen? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Ya, kan ada hitungannya. Kalau Anda kembali, apa Anda jadi mudarat atau Anda jadi keuntungan, kebaikan? Kan saudara-saudara, untuk apa? Seorang pengkhianat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau hari ini dia mengkhianatimu, dengarkan baik ini ya.
Kalau hari ini dia mengkhianatimu yang benar, besok dia akan bisa mengkhianati kamu juga, orang lain atau temanmu. Nah, jadi para murtad-murtad dari kekristenan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada mereka ya. Mari kita buka di dalam Ibrani ya. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 6 ya. Ibrani 6 ayat 6 ya. Oke, Ibrani 6 ya ayatnya yang ke-6. Ini perhatikan baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui. Sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya dan menghinanya di muka umum. Oke? Jadi teman-teman perhatikan baik ayat itu. Orang yang murtad tidak mungkin dibaharui lagi. Kenapa? Karena mereka menyalibkan kembali Yesus, anak Allah itu. Mereka telah berkhianat dan mereka telah menyalibkan kebenaran itu. Dan mereka tidak mungkin dipulihkan. Kenapa? Karena mereka telah menghinanya di muka umum. Kalian lihat, perhatikan apa yang dikatakan para murtad-murtad dari kekristenan itu. Ya, dulu si Kainama waktu dia jadi Kristen, dia orang baik, nggak pernah menghina Muslim, nggak pernah menghina Buddha, nggak pernah menghina Hindu atau agama-agama lain. Ya, dia nggak pernah melecehkan agama, dia menghina Tuhan mereka, menghina Allah mereka, Allah agama-agama lain. Tapi perhatikan setelah dia keluar dari kekristenan, dia menjadi penghina. Ya, dia berdusta waktu dia di Kristen, dia nggak pernah berdusta. Dia nggak pernah ngomong bahwa dia pernah sekolah di sini, dia enggak. Tetapi ketika dia keluar dari kekristenan, perhatikan apa yang dia lakukan. Dia jadi pendusta. Ya kan? Begitu juga dengan yang lain-lain. Doditan ya. Waktu mereka masih Kristen, si siapa? Si pendeta yang satu itu lagi ya, Yahya Waloni. Ketika mereka masih Kristen, mereka nggak menghina agama lain. Mereka tidak ada data, ya tidak ada jejak digital yang dapat merekam bahwa mereka pernah menghina Buddha, Hindu, Muslim, ya, Doditan, Yahya Waloni nggak ada. Tetapi kenapa setelah mereka keluar dari kekristenan, jejak digital menunjukkan betapa luar biasanya mereka menghina-hina, menghujat-hujat Yesus kekristenan di depan umum. Ada apa ini? Waktu Anda Kristen, Anda orang baik. Secara moral, hukum moral, Anda itu sangat beretiket. Anda itu begitu luar biasa, sangat berperilaku baik. Tapi kenapa ketika keluar dari kekristenan, perilaku Anda jadi seperti keledai liar? Ya, yang tidak bisa dijinakan, sulit untuk dijinakan. Kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Nah, itu menjadi pertanyaan dan silakan Anda sendiri yang akan menyimpulkannya. Mari kita lihat pernyataan selanjutnya dari para mereka ini ya. Apa pernyataan-pernyataan selanjutnya? Mari kita lihat teman-teman ya. Oh, kita kembalikan dulu ya. Nih teman-teman ya. Kristus. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadznya kembali lagi ke Kristen. Dapat 5 miliar. Murah. Kurang. Iya, 500 T minimal. Minimal. Atau di atas 500 T. 1.200 T lah. Itu minimal itu. 2.000 T. 800.000 T. Itu masih minimal. Kenapa? Ini mah kegilaan 8.000 T. 100.000 aja. Kalau saya nggak mewakili Kristen ini ya. Nggak ada orang Kristen mau kasih 100.000 supaya Ustadz Kainama itu bisa kembali lagi menjadi Kristen. Untuk apa? Ya, untuk apa? Anda telah menghina Yesus di depan umum. Anda menjadi seorang pembohong. Makanya untuk apa Anda kemudian kami kasih uang untuk bisa kembali lagi? Sudah ke sana aja, ya kan? Di sana aja di tempat itu. Silakan aja ya. Kami nggak menerima orang-orang yang bermulut pendusta begitu ya. Lanjut ya. Karena sebetulnya hartanya manusia yang paling termahal itu bukan uang jumlahnya gitu. 500 juta, sedikit. 500 miliar, sedikit. 500 ribu triliun, sedikit. Dibandingkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu pertanyaan kedua, tunjukkan di mana Musa menyembah Yesus. Nah ini jawabannya sama seperti tadi. Karena Musa tidak mau menerima uang atau harta kekayaan dari Firaun,
maka dia menempatkan la ilaha illallah sebagai harta yang termahal. Di mana dia menyembah Yesus? Ya nggak ada lah. Kenapa? Karena Yesus itu jangankan oleh Musa disembah, oleh orang Yahudi aja tidak diakui. Sanhedrin 43a 14 sampai Oke, baik saudara-saudara ya. Di mana Musa menyembah Yesus. Ini kan orang ini karena nggak pernah belajar, teman-teman, ya kan, bohong-bohongan, pernah sekolah di Haifa, di Leiden dan segala macamnya. Nah, ini kebohongan ini akhirnya terbaca di mana Musa menyembah Yesus yang memang kadang nggak ada lah. Karena dia nggak tahu timeline ya teman-teman ya. Dia nggak tahu timeline. Dia berpikir bahwa Yesus sudah ada di zaman Musa. Iya kan? Yesus itu kawan belum ada di zaman Musa. Ya, nama Yesus itu nggak ada di zaman Musa. Pribadi firman itu yang nusul kemudian diberi nama Yesus sudah ada sejak segala sesuatu, sebelum segala sesuatu ada. Dia ada sejak awal. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir. Nah, bagaimana mungkin seorang yang katanya sekolah di Leiden di Haifa kemudian membingungkan? Firaun menawarkan uang kepada Musa, ya. Itu coba dipelajari dulu, apakah karena ingin supaya Musa jadi orang Mesir lagi? Ya, apakah Firaun ingin supaya Musa jadi orang Mesir lagi? Kan nggak begitu ceritanya. Ya. Karena apa? Karena memang tidak pernah membaca sejarah yang benar tentang kitab suci. Apalagi menyebut-nyebut Musa mengenal Yesus, percaya kepada Yesus. Ya. Benarkah Musa percaya kepada Yesus? Ya tidak, karena nama Yesus itu ada di abad pertama. Itu bedanya 2000 tahun ya. Kawan percaya ya, 2000 tahun sebelum Musa, 1500 sampai 2000 tahun sebelum Yesus ya, Musa itu berbicara tentang Alkitab sudah bercerita tentang Musa. Jadi enggaklah dia kenal. Tetapi mengenal firman yang bersama-sama dengan Allah yang adalah Allah, tentu Musa percaya kepada firman Allah yang adalah Yesus Kristus. Oke, kita lanjutkan ya, kawan-kawan ya. 20. Sekali lagi, Sanhedrin spasi 43a titik 2 14 sampai 20. Baca di situ. Baca. Kenapa? Jangankan oleh Musa. Oleh keturunannya Musa aja, Yesus tidak dihargai. Apalagi disembah. Tidak ada ayat Musa menyembah Yesus. Kenapa? Musa saja berbahasa Ibrani saja tidak. Musa tidak pernah berbahasa Ibrani. Beliau tidak pernah masuk Kanaan. Beliau itu mati di luar. Oke, Musa tidak berbahasa Ibrani. Lalu dia berbicara dengan orang-orang Ibrani pakai bahasa apa? Dia berbicara dengan orang-orang yang berbahasa Ibrani pakai bahasa apa? Pakai bahasa burung, pakai bahasa kera. Jadi ini otaknya sudah mulai error ya. Mari kita laksikan terus teman-teman. Ketika akan masuk Kanaan, beliau tinggal di Goshen. Turun-temurun dari mulai zaman Yusuf alaihissalam sampai dengan Nabi Musa itu 420 tahun atau 430 tahun. Mereka tidak bisa lagi berbahasa Ibrani. Mereka bahasa apa? Namanya Ugarit. Namanya Proto-Arabik Koptik. Jadi orang-orang Ibrani, teman-teman, tidak bisa berbahasa Ibrani, ya. Saya ingat ya, ada satu negara di luar negeri itu yang kebanyakan orang-orang Jawa yang walaupun sudah puluhan tahun ya mereka tinggalkan Indonesia, tapi mereka masih bisa berbahasa Jawa. Bahkan itu menjadi bahasa yang sangat yang sangat familiar bagi keturunan-keturunan mereka. Ya bagaimana mungkin orang Ibrani tidak bisa bahasa Ibrani? Ya, nah inilah kegagal pahaman seorang ya yang mencoba untuk berdusta mengenai firman Allah. Sebenarnya buat saya bahas aja lah tentang apa yang dikatakan kitab suci. Kau sekarang beragama apa, Keinama? Kau beragama
Muslim, kau bahas aja kitab kau. Jangan kau bahas-bahas kitab orang Kristen, nanti kau salah, kau jadi pembohong, jadi pendusta ya. Masa orang Ibrani tidak bisa berbahasa Ibrani? Lanjut ya. Tidak ada ayatnya. Bye-bye. Aku tidak butuh 500-an uang, juta, miliar, bla. Yang aku butuhkan cintanya Rasulullah. Kamu? Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani. Bayangkan saudara-saudara, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku padang gurun, meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan, ya kan? Nah, jadi ini pernyataan Paulus dengan pernyataan si Musa kepada Firaun. Nah, jadi jelas ya, tidak mungkin mereka disebut orang Ibrani dan tidak tahu berbahasa Ibrani. Ya. Bagaimana orang Indonesia tidak tahu berbahasa Indonesia? Meskipun tinggal bergenerasi-generasi kesekian-kesekian, namanya orang Indonesia tahu berbahasa Indonesia. Dan Musa tidak pernah berbicara pakai bahasa lain Ibrani ya, yang dia sebutkan tadi itu. Itulah kebohongan mereka. Ya, semoga saudara cerdas dan kiranya kita semua diberkati Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.